لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fawas rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini akan kami berikan judul khutbah, yakni silaturahmi di bulan Syawal. Suasana lebaran masih terasa yang diwarnai dengan silaturahmi ke tempat saudara, tetangga dan teman sejawat. Silaturahmi merupakan momentum yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan dengan saling memaafkan, berdamai bila ada yang tidak bertegur sapa, dan mendamaikan kalau mungkin ada yang berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab. Karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama, Tuhan yang disembah sama, dan insya Allah kekal dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Perintah untuk menjalankan silaturahmi ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasirul walidain wal aqarib. Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat,
dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dikisahkan ada seorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum berangkat ia sempat menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar. 10.000 dinar itu kalau satu diranya 49 lebih atau 50 ribuan, jadi tinggal dikalikan 10.000 dinar dikali 50.000, ya kurang lebih puluhan bahkan ratusan juta ya. Uang itu dititipkan kepada seorang yang sudah terbiasa dipercaya. Setelah selesai melaksanakan hajinya, orang kaya itu mendatangi rumah orang yang diberi amanah menyimpan uang tersebut. Sesampainya di rumah orang itu, ternyata orang itu telah wafat. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya, namun tidak satupun di antara ahli warisnya mengetahui perihal uang titipan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh orang yang diberi amanah tersebut. Kemudian orang kaya itu mendatangi seorang alim di kota Mekah, lalu menceritakan tentang uangnya tersebut. Orang alim itu berkata, coba nanti di sepertiga malam akhir pergilah kamu ke sumur Zam-Zam, panggillah nama temanmu yang kau titipi uang tersebut di bibir sumur. Jika temanmu adalah orang yang baik dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakanlah kepadanya, di manakah ia menyimpan uang. Pada akhir malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zam-Zam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Hingga 3 kali ia panggil, namun tidak ada jawaban sama sekali dari orang yang sudah meninggal. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut, lalu menceritakan kepada orang alim itu. Orang alim itu kaget dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut dia termasuk golongan ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Jika memang demikian, pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhud. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datangilah di sepertiga malam akhir dan panggillah nama temanmu itu. Orang kaya itu pun pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhud di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Ya fulan. Baru sekali panggil, tiba-tiba terdengar jawaban dari sumur itu. Orang kaya itu pun merasa prihatin dan kasihan kepada temannya itu. Lalu bertanya, di manakah engkau menyimpan uangku? Dari dalam sumur terdengar jawaban, aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu kembali. Orang kaya itu pun bertanya, bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang di neraka? Bukankah kau adalah orang yang baik dan memiliki sifat amanah? Orang itu pun bercerita, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling tegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudariku tersebut dan mintakan maaf kepadanya. Dan ceritakan padanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan yang luar biasa karena putusnya tali silaturahim dengan saudarinya. Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris. Ke rumah ahli waris temannya itu, lalu bercerita di mana ayahnya meletakkan harta titipannya, dan ternyata memang benar uang tersebut masih utuh
Setelah itu ia bertanya pada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka? Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di dalam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu pun menangis dan memaafkan saudaranya. Alhamdulillah. Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahmi dengan anak-anak saudaranya yang sudah meninggal itu. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, sungguh betapa menakutkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih berani tidak bertegur sapa dan memutuskan tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana kebenarannya, kesohihannya tidak diragukan lagi. Hubungan yang baik juga dapat mengampuni dosa-dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang muslim yang bertemu bersalaman, Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Bulan ini sangat identik dengan bulan silaturahim. Satu kesempatan emas untuk menyambungkan tali silaturahim yang masih terputus, dan semoga kita termasuk orang yang pandai menjaga tali silaturahmi demi kebahagiaan negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.